Bismillahirrahmanirrahim. Jumat berbahagia untuk diterima amal ibadah kita ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, senantiasa memperbaiki pertama niat untuk siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya kegiatan ibadah itu tergantung daripada niat. Ingin melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di tempat ini, tentu niatnya ke sana. Tidak mungkin jamaah yang berbahagia kita melaksanakan sholat sunnah. Ingin berpuasa selama 1 bulan ini, maka niat itu juga ke sana. Ada merupakan suatu wajib. Tidak mungkin kita melaksanakan puasa ini adalah puasa sunnah dan lain-lain sebagainya. Jadi dasar jemaah Jumat yang berbahagia diterima atau tidaknya amal ibadah kita, pertama, insya Allah sama-sama memperbaiki niat. Yang berikut jemaah Jumat yang berbahagia harus didasari dengan ikhlas. Karena tanpa didasari ikhlas, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu, maka kata Rasulullah SAW, tidak diterima ibadahnya. Karena keikhlasan yang dimaksud di sini adalah semata-mata memurnikan diri melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan yang lain-lain, dan itu sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat An-Nasai. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini, secara pribadi dan kita semua, marilah kita senantiasa mengevaluasi ibadah kita pada hari ini, atau pada minggu lalu, atau pada bulan lalu, bulan suci lalu, Ramadan lalu, atau bahkan tahun lalu. Insya Allah kita akan mampu mengevaluasi sejauh mana ibadah yang kita lakukan di bulan ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Setelah kita membandingkan ibadah kita, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa di situlah letaknya kekurangan atau kelebihan ataupun kesempurnaan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, barang siapa yang keadaan amalnya jelek dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau tahun sebelumnya, kata Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Apa maksudnya jemaah Jumat yang berbahagia? Karena pada hari ini kita sholat Jumat, kita melaksanakan ibadah puasa selama kurang lebih 1 bulan. Tapi ada saudara kita tidak melaksanakan kewajiban itu. Dia sudah kata bersama bahwa kewajiban di antara salah satu pada bulan suci Ramadan itu adalah melaksanakan puasa sebulan penuh itu. Di bulan ini atau di tahun ini tidak melaksanakannya, tapi tahun lalu dia laksanakan. Maka inilah termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat merugi, termasuk Allah laknat dia, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban. Begitupun dengan sholat Jumat, dia tidak laksanakan Jumat kali ini, pada tahun lalu, minggu lalu dia laksanakan. Ini termasuk kategori daripada orang-orang yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis riwayat An-Nasai yang sempat terbaca di dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita tidak berada di dalam kategori ini, insyaallah. Kemudian yang berikut jemaah Jumat yang berbahagia, barang siapa yang keadaan amalnya sama dengan pada bulan lalu, pada tahun lalu, masih sama dengan sekarang ini, maka kata Rasulullah SAW, masih dianggap dia merugi. Kenapa jemaah yang berbahagia? Walaupun sifatnya tidak ada dosa, karena dia tetap melaksanakan kewajiban ini sama dengan tahun lalu, tapi dianggap kita merugi karena tidak ada peningkatan
atau perkembangan di dalamnya. Atau barangkali dia melaksanakan sholat duha 2 rakaat, pada hari ini dia tetap juga melaksanakan sholat duha 2 rakaat, tidak ada peningkatan, dan lain-lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah yang kita inginkan ini adalah faktor yang ketiga. Barang siapa keadaan amalnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka kata Rasulullah SAW, dialah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah insyaallah jamaah yang berbahagia yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, khususnya tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kita untuk tetap beribadah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peningkatan ibadah ini kita bisa rasakan, kita bisa evaluasi. Kalau pada tahun lalu kita hanya menamatkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan hanya 1 kali saja, tapi kali ini insya Allah kita berniat untuk menamatkan Al-Quran 2, 3 atau 3 sampai 4 kali, 5 kali untuk mempandu waktu yang baik ini. Sebagaimana kita ketahui bersama jamaah yang berbahagia, menurut kitab Imam Syafi'i itu bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu kurang lebih 1.027.000. 1.027.000 inilah kalau kita manfaatkan, kita baca 1 huruf Al-Quran, mendapatkan 1 kebaikan, dan insya Allah penerapannya kita mendapatkan 10 pahala. 10 pahala dikali dengan 1.027.000 jumlah huruf Al-Quran 1 kali tamat itu, subhanallah, kita termasuk jemaah yang berbahagia, betul-betul sempurna ibadah kita, dan termasuk salah satu bagian daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi umur kita semakin bertambah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi juga ibadah-ibadah yang kita ingin tingkatkan khususnya di tahun ini. Karena senantiasa pada tahun lalu mungkin sedikit harta yang Allah berikan kepada kita luar biasa, tapi kita wakafkan, infakkan, sedekahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di dalamnya yang sudah divonis bahwa kita sudah mengikuti di dalam Al-Quran itu. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu adalah perumpamaan kita mewakafkan, menginfakkan harta kita di jalan Allah 1 biji mengeluarkan 7 tangkai, dan 7 tangkai masing-masing menghasilkan 100 biji. Inilah gambaran jemaah yang berbahagia di bulan suci Ramadan ini, apalagi lebih lagi melipat gandakan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang penting kita laksanakan dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Rasul, dan kita laksanakan secara murni dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.